di Fabulous YouTube channel. Hai juga buat kalian yang baru pertama kali lihat aku di channel YouTube aku. Jangan lupa buat klik like video ini dan jangan lupa buat klik subscribe channel YouTube aku di bawah sini. Dan jangan lupa juga buat komen dan share video aku sebanyak-banyaknya supaya aku makin rajin upload. Oke, jadi video kali ini aku pengen berbagi cerita tentang seseorang yang kulitnya tuh rusak gara-gara menggunakan sebuah produk ya gitulah pokoknya ya. Di sini aku bukan berniat untuk menjelek-jelekan suatu produk, tapi di sini aku cuma berbagi dari pengalaman orang lain gitu. Jadi kita semua bisa belajar gimana kita ini bisa memilah suatu produk yang baik untuk kita sendiri gitu guys. Kayak bosan gak sih sebenarnya kalian dengar cerita-cerita tentang kayak gini? Ya semoga kalian gak bosan ya sih ya, karena emang gue lagi membangun cerita-cerita kayak gini karena buat motivasi apa sih buat memotivasi kalian semua di luar sana yang sedang struggle nih sama diri sendiri. Aduh, gue kayaknya harus sembuh deh Gitu, kayak meyakini diri kalian tuh sebenarnya bisa sembuh guys. Orang tuh yang parah-parah banget aja bisa sembuh, gimana lo gitu yang gak parah-parah banget. Oke, daripada kebanyakan cincong, langsung saja kita mulai. Nah, cerita kali ini dialami oleh seorang perempuan dan dia sudah berusia 66 tahun, bernama Marlene Coral. Nah, wanita ini adalah orang luar negeri guys, jadi dia bukan orang Indonesia. Jadi kulit dia itu rusak setelah dia menggunakan produk anti-aging dari suatu brand. Di sini aku nggak bisa menyebutkan brandnya apa, pokoknya intinya ada lah ya. Dan brand ini dijual di pasaran, bahkan udah masuk sampai toko-toko besar seperti supermarket gitu-gitu udah ada. Tujuan awal wanita ini menggunakan krim anti-aging itu supaya dia itu dapat kulit yang kenyal dan kencang. Nyatanya malah mendapati kenyataan yang pahit, dimana dia tuh harus dirawat selama berbulan-bulan. Nah, reaksi kulit menggunakan produk ini itu dialami oleh semua orang itu berbeda-beda guys. Nah, tapi untuk kasusnya di Marlene Coral ini cukup parah dan cukup mengerikan. Awalnya si Marlene Coral ini mengalami reaksi bengkak dan merah-merah pada wajahnya setelah dia menggunakan produk anti-aging ini. Marlene Coral ini adalah perempuan yang berasal dari Upon Soar. Gue nggak tahu tuh di mana, tolong yang tahu kasih tahu di bawah ya guys. Dia menyatakan bahwa reaksi kulit yang sangat amat ekstrim ini baru pertama kali terjadi di dalam hidupnya seumur-umur. Awalnya dia pergi ke apotik dan melihat si produk ini terpampang, lalu dia memutuskan untuk mencobanya guys. Namun ternyata itu merupakan hal yang menjadi kesalahan besar selama hidupnya. 2 hari setelah mencoba si perawatan kulit ini, muka dia menjadi membengkak dan keluar ruam merah dan menyakitkan di seluruh wajah. Nah, fotonya kayak gini guys. Nah, karena hal ini si Marlene terpaksa untuk cuti selama 2 minggu dan dia butuh waktu perawatan ke dokter selama 6 bulan sampai kulitnya terus kembali pulih. Dokter mengatakan bahwa reaksi kulit yang dialami oleh si Marlene ini merupakan reaksi kulit yang karena salah satu bahan kimia dalam krim yang dipakai itu, yaitu, maaf ya guys aku baca, yaitu methylocithiazolinone, apa itu nggak tahu, atau dikenal sebagai MI atau MI. Bahan tersebut merupakan bahan yang digunakan sebagai pengawet dalam berbagai kosmetik dan barang rumah tangga. Waduh, berbahaya banget tuh berarti. Kayak tisu basah atau shower gel, deodoran dan berbagai macamnya kayak bahan pembersih lah pokoknya. Nah, sebenarnya si meti itu, si bahan pengawetnya itu sebenarnya merupakan bukan pengawet yang disarankan guys. Dan para dokter kulit pun udah menganjurkan menghapus si pengawet ini sebagai pengawet produk mereka, karena reaksi ini ditimbulkan pada beberapa orang itu akan menyebabkan ruam, kulit lecet, merah gatal, sampai pembengkakan wajah. Dan ada juga tanggapan dari si perusahaan dagang ini terhadap kasusnya si Marlene tadi. Katanya, keselamatan konsumen selalu menjadi prioritas kami. Keamanan semua produk kosmetik dan bahan-bahan yang dipakai sesuai dengan yang telah diatur oleh hukum Eropa yang ketat. Nah, sang juru bicara dari
perusahaan dagang ini pun juga menyesalkan reaksi yang terjadi di kulit Marlene dan akan mengganti biaya pengobatan si Marlene ini, guys. Setelah menjalani pengobatan selama berbulan-bulan, si Marlene pun akhirnya berhati-hati buat gak pakai sembarang skincare, dan dia lebih memilih untuk menggunakan produk yang mengandung mineral alami katanya gitu. Oke, next, lanjut ke cerita kedua. Cerita kali ini dialami oleh seorang wanita bernama Anna Pursglove, berusia 40 tahun. Cerita kali ini bukan cerita wajahnya rusak dari produk, guys, tapi cerita kali ini wajahnya itu rusak karena jarang cuci muka, karena dia tuh malas membersihkan muka sebelum tidur. Nah, kayak gimana tuh ceritanya? Jadi ini bukan sembarang membersihkan muka biasa, guys. Ini adalah kasus yang amat kompleks lagi. Jadi si Anna ini dia malas membersihkan sisa make up sebelum tidur, guys. Jadi kayak make upnya tuh dibawa tidur gitu. Gila guys, itu kayak risih apa ya. Jadi dia melakukan hal ini itu selama 1 bulan, yang bertujuan untuk melihat adakah perbedaan apa yang bakal terjadi pada kulitnya. Setelah 1 bulan berlalu, kulitnya pun langsung mengeluarkan perubahan yang mengerikan. Nah, fotonya tuh kayak gini, guys. Dimana kulit Anna nih mengalami rusak dan mengalami pigmentasi, pembuluh darah rusak, pembesaran pori-pori, dan bertambahnya kerutan. Bayangin gak sih lo, perubahan kayak gini terjadi dalam waktu sebulan doang. Sampai pembuluh darah segala ikutan gitu. Bingung gak sih lo? Dan merusak kulitnya itu nggak sebentar, guys. Ini bakal terjadi dalam jangka panjang. Wajah si Anna ini tampak lebih tua 10 tahun cuman gara-gara dia nggak bersihin makeup sebelum tidur. Kayak gitu, guys. Gitu aja ceritanya dari pengalaman-pengalaman yang terjadi pada kulit-kulit mereka gitu. Ternyata kita bisa ambil pelajaran dari situ, dimana kita tuh harus menjadi orang yang pintar untuk menyeleksi skincare, menjadi orang yang pintar buat merawat kulit kita sendiri gitu. Jadi kita jangan sembarangan, guys, buat ngerawat kulit. Intinya kayak gitu ya, guys. Nah, jadi kali ini aku membuka buat kalian yang pengen cerita juga tentang jerawat-jerawat kalian, tentang kulit-kulit kalian yang parah, yang pernah ngalamin apa gitu. Nah, terus kalian bisa ngeliatin foto dari kalian dalam kondisi parah banget tuh prosesnya sampai kalian bisa sembuh sesuai dengan tanggal-tanggalnya ke DM Instagram aku, guys. Nah, buat kalian yang bersedia bakalan aku jadikan video di channel YouTube aku nantinya gitu. Oke, guys, thanks buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa buat klik like video aku, dan jangan lupa juga buat klik subscribe channel YouTube aku di bawah sini. Dan jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya, komen dan share video aku sebanyak-banyaknya supaya kalian bisa tahu kapan aku upload. Dadah.